Jadi muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau saya artikan secara lebih tajam, karena itu hormatilah Allah dengan tubuhmu. Saya mendengar dari belakang ada sorak-sorai, ada penyembahan, suara keras, berseru haleluya, thank you Lord, puji Tuhan. Itu tubuh kita sedang melakukan satu tindakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Dan ini Tuhan suka sekali, Tuhan senang. Saudara, ciri orang hidup itu ada respon. Ciri orang mati tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Kalau Tuhan yang datang, sudah Tuhan yang hadir, kita tidak merespon, maka seseorang tidak beda dengan orang mati. Berapa banyak orang hidup di sini katakan haleluya? Masih berapa yang belum hidup? Berapa banyak orang hidup di sini katakan haleluya? Haleluya. Karena tubuh hidup gunanya untuk respon. Sebab tanpa respon kita akan tidak beda dengan orang yang tidak hidup lagi. Halo. Oleh karena kita masih hidup, katakan oleh karena saya masih hidup, saya harus hormati Tuhan lewat tubuh ini. Kita maaf Bapak Ibu, saudara-saudara, seseorang rohani bisa jatuh dan bisa masuk neraka gara-gara tubuh. Halo. Seorang yang urapannya dahsyat, urapannya tingkat setinggi langit, tingkat dewa urapannya, bisa masuk neraka gara-gara tubuh. Tapi orang yang sudah mati tidak bisa lagi. Cuma orang yang sudah mati tidak bisa lagi memuliakan Tuhan, tidak bisa lagi menghormati Tuhan. Jadi dapat satu poin di sini. Kita kalau masih hidup, tapi tubuh ini dipakai untuk menghormati Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kali Tuhan dihormati lewat tubuh kita, dan berapa banyak kali Tuhan disakiti lewat tubuh kita, itu akan ditimbang oleh Tuhan. Masih saudara ingat ketika Daniel bertemu tulisan di dinding Raja Belsasar, ada tulisan tangan yang menulis Mene tekel ufarsin, yang artinya setelah Tuhan timbang kamu kedapatan ringan. Ringan artinya tubuhmu lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang bukan kesenangan Tuhan. Haleluya. Tubuh kita adalah hak kita, betul? Tubuh kita adalah milik kita. Tapi kalau baca ayat ini, sebab kamu seperti motor telah dibeli dan harganya tidak cicil, tidak bisa lagi debt collector datang tagih, datang ambil, karena sudah dibayar lunas. Sekarang milik hidup kita, tubuh kita siapa? Kita milik Kristus, termasuk tubuh kita. Makanya ada ayat mengatakan barang siapa membinasakan baik Allah yang adalah tubuh kita, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi tubuh kita menjadi penyebab binasa seseorang, bukan kita. Saya beriman, saudara juga beriman. Saya katakan, tidak akan binasa. Oke. Jadi supaya kita tidak binasa, muliakan, hormati Allah dengan tubuh kita. Saudara mau nyambut dengan haleluya. Saudara bilang amin. Saudara bilang puji Tuhan. Saudara menyembah Tuhan, pada saat itu saudara sedang menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan, menggunakan tubuh untuk menghormati Tuhan. Dan untuk itulah tubuh kita ada. Karena kalau sudah almarhum, tidak akan ada lagi gunanya tubuh kita. Tubuh kita akan kembali kepada debu. Masih bisa nafas? Saudara masih bisa nafas, bilang haleluya. Kalau masih bisa nafas, itu berarti masih bisa bicara. Haleluya. Oke, 1 Korintus ini saya ingat baik-baik, saya ingatkan kita sama-sama baik-baik bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi. Amin. Karena sudah ada yang beli. Siapa yang beli? Tuhan Yesus. Sertifikat atas nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh bernama Heri Tauleni, Jessica Popondo,
Memang namanya masih dia, tapi sertifikat kepemilikan sudah Tuhan. Katakan haleluya. Hidupku Tuhan punya. Makanya ada ayat yang sangat terkenal, hidupku bukannya aku lagi, karena pemiliknya adalah Kristus. Kristus dalamku, pemilik hidupku. Kristus itu luar biasa. Dia itu tujuan, dia itu jalan, dia itu kehidupan di dalam kita, dia itu makanan rohani, dia kekuatan kita, dia jawaban doa, dia yang menyelamatkan kita, dia pintu mujizat. No, segalanya tentang dia. Orang kalau mau pikirinnya nak masuk akal. Jalan dia, pintu dia, roti dia, semuanya dia. Dan memang semuanya all about Jesus. Bukan tentang kita, diri kita saja, tubuh kita saja miliknya. Orang lah mau bilang orang apa rekan punya. Semuanya tetap sudah Tuhan punya. Haleluya. Tidak ada sisa. Semua Tuhan punya. Soalnya pergumulan kita adalah bagaimana tubuhku bisa jadi alat kehormatan Tuhan, bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Ini merupakan perjuangan seumur hidup, sebab setelah mati tidak lagi bisa berjuang. Katakan amin. Saudara-saudara, yang pertama, saya sebelum masuk poin, Filipi 1:20, coba lihat. Filipi 1:20, Andri. Firman Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Baik hidup maupun mati. Haleluya. Haleluya. Ada satu ibu, suaminya KDRT, menyiksa dia. Kemudian satu kali bapak ini meninggal. Setelah meninggal, ibu ini percaya nomor undian. Nomor apa itu? Togel. Yang biasa tentu tahu. Yang tahu togel bilang amin. Pura-pura yang tahu. Suaminya meninggal, kemudian istri ini masih percaya togel. Satu kali dia mimpi. Setelah dia mimpi, didatangi suami dan suami kasih nomor padanya. Oh, dia dipasang banyak-banyak. Habis dia pasang, seperti tadi, hasilnya nol. Kalau dia pergi kubur, dia menangis begini. Papa, bayangkan Papa, selama Papa hidup, apa bikin kita menderita. Ini Papa lesok mati, apa bikin bodoh Pak kita dan itu nomor. Salah kote. Jadi baik oleh hidup Bapak maupun oleh matimu, aku menderita. Jadi baik oleh hidupku maupun oleh mati kita, biarlah Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Katakan amin. Amin. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat bagi kita yang mengingatnya. Oke, yang pertama, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, atau kata yang tepat tadi, hormatilah Allah dengan tubuhmu, karena tubuh yang menghormati Tuhan akan menghindarkan seseorang dari api neraka. Lagi, tubuh yang memuliakan dan menghormati Tuhan akan menghindarkan seseorang dari api neraka. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang, tidak masalah. Bagi saudara yang sudah punya tato, tidak usah berusaha hapus, karena kalau pakai belum menderita itu kalau masih hilang kan. Tapi kalau belum ada tato, jangan bertato, jangan mentato, karena itu tubuhmu bukan milikmu sendiri. Kalau saudara mau bertato, tanya dulu kepada yang punya. Boleh Tuhan kita mau tulis-tulis sesuatu, biarlah firman yang tertulis di loh hatimu dan bukan gambar yang tertulis di bodimu. Amin. Tapi yang sudah terlanjur tidak ada masalah ya.
Oke, tubuh kita yang tidak hormat Tuhan, itu kalau kita menghormati Tuhan, bisa menghindarkan kita dari api neraka. Begitu sebaliknya. Matius 5 ayat 29-30. Jangan gunakan salah tubuh ini ya. Firman Tuhan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Haleluya. Haleluya. Ini bahasanya begini. Kalau matamu, tanganmu membuat engkau berdosa, lebih baik tangani dia sekarang, atasi dia sekarang. Bahasa harfiah di sini cungkil dan penggal, dan ini tidak boleh digunakan secara harfiah. Oh, ini Alkitab yang bilang. Haleluya. Daripada untuk masuk neraka, tak potong tapi tangan, tak potong dan buang. Nanti saudara-saudara mau masuk gereja, tak ada tangan lagi, mau bertepuk tangan. Pahami ayat ini bahwa tubuh ternyata, katakan tubuh ternyata bisa membawa, karena kesalahan tubuh bisa membawa seseorang utuh-utuh ke neraka. Jadi kalau ada bagian tubuh yang belum bisa tunduk pada firman, mari berjuang untuk transformasi. Karena tubuh ini diperintah oleh jiwa. Kalau berbuat dosa pasti tubuh diperintah oleh jiwa. Kalau berbuat benar pasti diperintah oleh roh kita. Dan tubuh tidak salah tergantung siapa komandannya. Tubuh jangan disiksa. Haleluya. Ada aliran yang namanya aliran askese. Aliran itu menyiksa tubuh supaya rohani. Kita tidak anut itu karena itu tidak benar. Bukan menyiksa tubuh supaya kita rohani. Ada orang mau puasa sampai kurang senafas satu-satu, cuma untuk melepaskan kebiasaan gosip. Salah sekali itu. Haleluya. Berpuasa untuk supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya makin berkenan kepada Tuhan dan lebih mudah dengan firman, dan firman mentransformasi kita. Haleluya. Kalau kita berpuasa untuk supaya kita dengar mudah dengan firman, itu puasa yang mantap. Haleluya. Tapi kalau kita berpuasa untuk supaya kita lebih rohani tetapi tidak mau dengar firman, itu dukun atau perdukunan. Karena perubahan hanya oleh karena firman dan Roh Kudus. Saudara praktek 1 tahun ini setia dengan firman, ikuti Roh Kudus punya arahan, saudara pasti berubah. Haleluya. Kita sudah paham bahwa ternyata mata dan tangan ini adalah representasi dari tubuh yang difungsikan salah, yang dapat membawa kita ke neraka. Tetapi kalau tubuh kita secara positif kita pakai untuk hormat Tuhan, maka kita akan terhindar dari api neraka. Ini neraka kan ditulis neraka, betul ya? Jadi jangan salah paham. Engkau boleh bilang saya jadi begini gara-gara tubuhku. Ya, tubuhmu itu jadi begitu karena kau yang perintah tubuhmu. Hai jiwaku, hai tubuhku, amin. Halo, seseorang jadi malas bukan karena tubuh yang malas, tapi karena mentalnya. Betul? Katakan amin. Jadi kalau rohnya bersemangat, bergelora, berapi-api, jiwanya ikut roh, tubuhnya pasti semangat. Tubuhnya pasti aktif. Kalau tubuh itu jadi lemah, oleh karena kita mengikuti mood jiwa kita yang belum transformasi. Jadi orang malas adalah sesuatu akibat daripada tubuh ini tunduk kepada jiwa yang belum ditransformasi. Bagaimana cara? Beri diri supaya jiwa tertransformasi agar jiwa yang error itu tidak memimpin kita lagi, tapi jiwa yang diperbarui itu yang memimpin tubuh kita. Sehingga waktu tubuh kita dipimpin oleh jiwa yang tertransformasi, ditambah dengan roh yang kuat bernyala-nyala, maka tubuh kita akan memuliakan Tuhan. Tubuh kita akan menghormati Tuhan. Dan ini tidak bisa, saudara-saudara, karena di zaman Taurat itu begini. Siapa berbuat langsung dilontari batu sampai mati, langsung dipotong tangan, dihukum negara tertentu.
tapi tidak mengeluarkan tabiat mencurinya kan? Tabiat mencuri tidak keluar gara-gara dipotong tangan. Sudah 2 tangannya dipotong, tapi keinginannya mencuri apa keluar? Tetap ada di dalam. Tapi dia akan pakai orang. Nggak pakai tangan lagi, so pokol. Karena otak mencurinya masih ada. Jadi tubuh kita akan menjadi alat untuk terbawanya kita kepada keadaan error, dan itu kalau dia sudah full baterai, dia akan masuk neraka sama-sama. Jadi tubuh kita harus dipakai untuk menghormati Tuhan. Amin. Kenapa orang bisa minum cap tikus? Saya baca firman tadi pagi, orang minum cap tikus waktu dia mabuk, dia lihat yang hayal-hayal, dia kata-kata jadi fasih. Kemudian setelah dia siuman pagi, dia cari ulang lagi. Kenapa? Tubuh ini sebenarnya dikomando oleh kesukaan di jiwa yang error. Katakan amin. Kenapa orang yang sama